Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius pasal 20 ayat 28, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan seorang tamu VIP atau seorang presiden datang ke kota kita. Tentu wajar jika panitia menyiapkan penyambutan yang mewah, karpet merah, dan para pelayan yang siap memenuhi segala kebutuhannya. Di dunia ini, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin banyak ia dilayani. Namun, bagaimana jika sang pencipta alam semesta turun ke bumi, lalu alih-alih duduk di singgasana yang empuk, ia justru mengambil lap kotor untuk membersihkan lantai dan pada akhirnya mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan para pemberontak? Terdengar tidak masuk akal bagi dunia, tapi itulah wujud kasih Kristus bagi kita. Ayat ini diucapkan Yesus sebagai teguran kepada murid-muridnya. Saat itu murid-murid sedang bertengkar tentang siapa yang paling besar dan pantas duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus kelak. Pikiran mereka masih dipenuhi oleh konsep kebesaran duniawi, berkuasa dan dilayani. Namun, Yesus membalikkan konsep tersebut. Ia memperkenalkan identitasnya sebagai anak manusia yang datang dengan dua tujuan utama, melayani dan menderita, mati. Kata tebusan dalam teks aslinya sering digunakan untuk menggambarkan harga yang dibayar untuk membebaskan seorang budak atau tawanan perang. Yesus menegaskan bahwa penderitaannya bukanlah sebuah kekalahan. Kematiannya adalah sebuah tindakan sengaja untuk membayar lunas harga tebusan manusia yang tadinya menjadi budak dosa. Penderitaannya adalah kunci pembebasan kita. Kita sering lupa bahwa kebebasan kita dari hukuman dosa dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu penderitaan dan darah Kristus. Menyadari hal ini seharusnya membuat kita berhenti hidup sembarangan. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan keegoisan diri sendiri, melainkan hidup untuk menyenangkan hati Dia yang telah menebus kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipilih untuk memiliki DNA yang sama dengan guru kita. Jika Yesus saja rela menderita dan merendahkan dirinya untuk melayani kita, siapakah kita sehingga kita menuntut kenyamanan dan hak untuk dilayani orang lain? Mulailah melayani dari hal kecil, membantu pekerjaan di rumah tanpa disuruh, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar memberikan waktu kita untuk orang yang membutuhkan. Mari kita merenungkan sejenak. Dalam keseharian kita, baik di rumah, di kampus, maupun di tempat kerja, apakah kita lebih sering menuntut hak untuk dilayani, ataukah kita sudah bersedia berkorban waktu dan tenaga untuk melayani orang lain seperti Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau yang maha mulia rela turun menjadi hamba, menderita, dan bahkan menyerahkan nyawa-Mu sebagai tebusan bagi dosa-dosa kami. Ubahkanlah hati kami yang sering kali egois dan selalu ingin dilayani ini. Berikan kami hati yang rela berkorban dan kerendahan hati untuk melayani sesama kami, agar lewat hidup kami
orang lain dapat melihat kasih-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.